Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita di pertemuan ke-21 di kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada malam hari ini bab terakhir, yaitu penutup. Dan kita akan tamat dari buku ini dalam pertemuan ke-21 ini, alhamdulillah. Kata penulis rahimahullah di bab penutup, babut tahdir minal bid'ah. Bab peringatan dari yang namanya bid'ah. Ini tentunya ada kecocokan yang bagus di bab pertama dan bab terakhir. Bab pertama, keutamaan Islam. Belum menyebutkan banyak sisi keutamaan Islam. Bahkan sampai belum sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyesatkan umat sebelum kita dari hari Jumat. Ada yang pilih hari Sabtu sebagai hari rayanya. Ada yang pilih hari Ahad sebagai hari rayanya, hari ibadahnya dalam setiap pekan. Mereka sendiri yang pilih. Allah pilihkan umat Islam hari Jumat. Karena banyaknya keutamaan tentang hari Jumat. Hari terbaik matahari terbit padanya. Pada hari Jumat, hari kiamat dibangkitkan. Pada hari Jumat banyak kejadian-kejadian yang disebutkan padanya diciptakannya Adam. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Kemudian juga sudah lewat belum sebutkan bahwa Allah menawarkan kepada umat manusia untuk bekerja. Diperumpamakan seperti orang yang menawarkan, ada orang yang menawarkan orang lain untuk bekerja. Sehari yang dibagi 3. Tawaran pertama, siapa yang mau bekerja untuknya dari pagi sampai zuhur dengan pahala gaji 1 qirot. Maka dipilih oleh orang Yahudi. Panjang amalannya, banyak amalannya, tapi pahalanya 1 qirot. Kemudian ditawarkan yang kedua, yang mau bekerja dari zuhur sampai asar dengan upah 1 qirot. Maka dipilih oleh orang Nasoro. Kemudian ditawarkan tawaran ketiga, siapa mau bekerja dari asar sampai maghrib, baginya 2 qirot. Baginya 2 qirot. Maka kata Nabi, fa'antum hum. Kalian umat Islam, mereka itu. Pendek waktu beramalnya. Kita pendek amalan kita. Sebagaimana kita pendek umurnya. Kata Nabi, amaru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, kita ini, umur tak. Iya. Itu antara 60 sampai 70. Jarang yang melebihi itu, kata Nabi. Nabi saja 63 tahun. Jadi antara 60-70.
Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Bahwa Ali 63 tahun. Utsman yang umurnya yang panjang daripada 3-4 orang tadi itu. Iya. Itulah umur kita. Pendek. Kalau kita melihat umat-umat sebelum kita. Panjang. Bukan main. Nabi Nuh saja nabinya. Nabi Nuh. Itu disebutkan berdakwah 950 tahun. Berdakwanya 950 tahun. Anggaplah beliau diangkat menjadi nabi di usia seperti nabi-nabi yang lain itu tentunya umur 40 tahun. Berarti 950 tahun tanpa ditambah sebelum jadi rasul 40 tahun. Berarti sudah berapa itu? 990 tahun. Itu umur berdakwanya, Pak. Dan umurnya sebelum jadi nabi. Panjang sekali umurnya. Kita umat Islam, itulah perumpamaannya. Pendek amalan kita, tapi pahala kita 2 kirot. Kita hanya diwajibkan sholat 5 waktu. Yang amanah awalnya 50. Tapi Nabi Musa bilang ke Nabi Muhammad saat belum lewati Nabi Musa. Umatmu tidak akan mampu itu. Saya sudah coba. Di umatku banyak syariat di orang Yahudi. Tapi mereka tidak mampu. Bahkan larangan mereka makari. Mereka buat makar, tipu daya. Dilarang berburu hari Sabtu. Mereka pergi pasang jaringnya hari Jumat. Diambil hari Ahad. Jadi mereka tidak mampu melakukan hal itu. Karena banyak yang disyariatkan. Makanya Nabi Musa bilang, saya sudah coba itu. Minta kepada Tuhanmu untuk kurangi. Sampai dikurangi 5. Dan 5 itu pahalanya adalah kali 10. Sama dengan 50. Itu keutamaan umat Islam. Kita sholat tak cuma 5. Dalam sehari semalam. Tapi pahala kita adalah 50. Itu keutamaan Islam. Islam yang utama ini. Tidak boleh kita rusak dengan yang namanya bid'ah. Tidak boleh. Makanya belum tutup dengan bab ini. Jadi kalau kita lipat ini bab. Awal sampai akhir. Itu ada kecocokan. Kita sudah punya yang utama. Tidak perlu kita tambah-tambah. Cukup istiqomah di atas yang ada. Jangan ditambah-tambah. Sebentar ada contoh penulis sebagai pembahasan penutup kisah bid'ah yang muncul di zaman sahabat. Bid'ah dzikir berjamaah. Itu ada contohnya sebentar. Iya. Kata beliau rahimahullah. Anil Irbad ibn Sariyah. Beliau bawakan hadits ini menunjukkan bahayanya itu bid'ah. Dari Al-Irbad ibn Sariyah. Qala beliau bercerita. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Hadits ini sering kita dengar. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang mendalam. Jadi bukan nasihat biasa, tapi nasihat yang mendalam. Wajilat minhal qulub. Gemetar hati-hati kami mendengarnya. Karena disebutkan kebetulan nasihat ini saat hening-heningnya suasana, yaitu setelah sholat subuh. Orang pikirannya masih segar. Belum ada pikiran kesibukan dengan yang disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Bangun pagi subuh. Habis sholat subuh, Nabi memberikan kepada mereka nasihat yang mendalam. Gemetar hati mereka. Wadarofat minahal uyun. Mengalir air mata mereka. Mengalir air mata mereka. Kulna, maka ketika kami mendengarkan nasihat itu, kami berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ka'annaha maw'idatun muwaddi'in. Sepertinya ini nasihat perpisahan. Karena ini menggetarkan hati.
meneteskan air mata. Karena memang pada hakikatnya seorang rois, pemimpin negeri, seorang alim ulama, dan seorang ayah, seorang ibu, semua kalau perpisahan pasti nasihatnya adalah meneteskan air mata, menggetarkan hati. Maka mereka merasa bahwa sepertinya ini Rasulullah akan meninggalkan kita. Dan itu benar adanya. Ini nasihat-nasihat terakhir Rasulullah kepada para sahabat. Maka mereka berkata, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Fama ta'ahadu ilaina. Apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Karena namanya perpisahan itu butuh wasiat. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah berwasiat. Kita perhatikan ini wasiat. Kalau kita pegang ini wasiat dari Rasulullah, maka kita akan selamat dunia akhirat. Kata Nabi, usikum bitaqwallah. Itu pertama. Saya berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Memperbaiki hubungan kita dengan pencipta kita. Itu yang pertama. Dan takwa ini bukan hanya wasiat Nabi kita kepada kita. Bahkan ini wasiat seluruh Nabi kepada umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Semuanya diwasiatkan untuk ini. Dan kepada kalian, umat Islam. Apa wasiatnya? Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita bercerita terkait dengan takwa, maka ini wasiat yang pertama dan yang utama, karena inilah kebahagiaan kita. Dengan bertakwa, seluruh urusan kita itu dimudahkan. Tidak diragukan itu. Yang penting takwa kita benar. Kalau takwa kita hanya sekedar pura-pura saja, hanya sekedar penampilan, berpakaian seperti pakaian orang soleh, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Iya. Karena takwa itu bukan penampilan. Nabi berkata, at-taqwa hahuna. Beliau tunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu yang di dada. Bukan di penampilan. Bukan di penampilan. Takwa itu yang dalam. Baiknya hati. Baiknya hati. Itu takwa. Iya. Kalau benar kita seperti itu, maka semua masalah kita mudah dan akan diberikan jalan keluar. Tidak samar bagi kita sering sekali kita dengar ayat. Kalau orang membahas tentang takwa, maka pasti sebutkan ayat-ayat ini. Terkait dengan mudahnya perkara kita. Jika kita bertakwa, yaitu mudah dunia kita. Mudah dunia kita. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah? Siapa saja? Ikhwan, akhwat. Iya. Siapa saja? Muda, tua, sudah menikah, belum menikah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kalau kita bertakwa, maka rezeki kita akan datang dari berbagai macam arah. Tapi kalau kita tidak bertakwa, kemudian rezeki kita datang, ketahuilah, perlalaian. Kalau kita maksiat, tidak takwa, tapi rezeki kita lancar, ketahuilah, itu perlalaian. Yang kata Allah, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Yang mana ketika mereka sudah berbahagia
tentang apa dengan apa yang kami beri kepada mereka. Jadi apa yang dia mau dikasih. Padahal dia maksiat, tidak takwa, tidak taat kepada Allah. Tapi diberikan apapun yang dia mau. Kata Allah, kalau dia sudah berbahagia dengan apa yang kami berikan kepadanya, kami akan mengambilnya tiba-tiba. Maka yang kita lihat, Pak. Ini harus kita perhatikan. Jangan tertipu ada orang tidak pernah masuk masjid, tidak pernah pedulikan halal haram, rezekinya lancar. Jangan tertipu di awal. Karena Allah sudah katakan, kalau mereka sudah sangat bahagia dengan apa yang kami beri, kami akan ambil tiba-tiba. Maka yang kita lihat orang, tadinya sangat berjaya, tapi tidak awet. Tiba-tiba bangkrut. Tiba-tiba terlilit utang banyak. Kenapa? Tidak takwa. Tidak ada takwa, tidak ada rezeki yang berkah. Karena Allah jamin, kalau takwa, rezeki itu berkah. Semua masalah kita akan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan masalahnya itu yusra, mudah. Kalau dalam kaidah tafsir, yusron itu nakiro, kata umum. Artinya mudahnya kapan, di mana, apa, umum, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Ditambah lagi kata yusron, nakiro, berada dalam konteks syarat. Waman, siapa saja. Nah, ini kalau kaidah tafsirnya, bagi orang yang sudah belajar kaidah tafsir, ini namanya memberikan faedah umum. Umum. Kemudahan apapun akan datang. Makanya, Al-Imam Al-Hasan Basri, ini sebagai contoh saja. Ada yang datang kepada beliau, mengeluhkan dia tidak punya keturunan. Mengeluhkan dia tidak punya keturunan. Maka dia bilang, sering kau beristighfar. Bertakwa kepada Allah. Minta ampun dari dosa-dosamu. Artinya perbaiki di dalammu. Datang lagi orang mengeluhkan kering, kemarau panjang. Dia bilang, istighfar. Perbaiki dirimu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Semua datang mengeluh akan kesusahan. Selalu belum bilang istighfar. Perbaiki hatimu. Bersihkan hatimu. Karena dosa itu setiap kita lakukan maka akan diteteskan noda hitam di hati kita. Setiap kali kita lakukan. Tapi kalau kita menyesal, kita bertobat, kata Nabi, sukila qalbuh, akan dibersihkan hatinya. Ketika hati kita bersih, berarti kita akan dimasukkan dalam golongan yang bertakwa. Karena takwa itu definisinya anta'amala bita'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Kamu melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharap pahala kepada Allah. Itu namanya takwa, Pak. Kita lakukan ketaatan di atas cahaya dari Allah. Inilah pembahasan kita sekarang. Di atas cahaya dari Allah maksudnya sesuai wahyu. Itu dibilang takwa. Kamu melakukan ketaatan di atas cahaya dari Allah karena mau pahala dari Allah. Nggak ria, nggak sum'ah, nggak. Memang mau pahala kita, mau pahala. Wa antatruka ma'asiyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan kamu meninggalkan dosa di atas cahaya dari Allah. Kamu tinggalkan karena Allah larang. Allah larang. Kamu tinggalkan bukan karena orang. Bukan takut dari orang. Enggak. Kalau itu enggak berguna. Itu bukan takwa. Ada orang mau ambil, mau mencuri. Tapi ada orang lain. Sehingga dia enggak jadi. Itu bukan karena takwa. Itu karena orang. Itu enggak berguna. Tapi takwa itu kamu tinggalkan maksiat karena cahaya dari Allah. Ada dalilnya. Kamu dilarang begini, kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan. Hal tersebut. Karena cahaya dari Allah, takut iqab Allah. Ini dibilang takwa. Kalau kita seperti ini, kita akan masuk di ayat tadi.
Semua masalah kita ada jalan keluarnya. Semua masalah kita pasti mudah. Itu baru dunia. Akhirat jangan ditanya. Karena ketika Allah sebutkan surga, yang luasnya langit dan seluas langit dan bumi, Allah katakan uiddat lil muttaqin. Itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Itu surga. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Makanya ini wasiat pertama dari Nabi. Di saat sholat subuh, semuanya hening mendengarkannya. Hati semuanya tunduk, bersih. Belum ada kesibukan dengan apapun. Tiba-tiba Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah. Saya menasihati kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Itu nasihat pertama. Kedua, wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun. Dan dengar dan taat walaupun memerintahkan kalian budak yang naik jadi pemimpin, orang tidak jelas nasabnya. Orang yang kita tidak kenal keturunan siapa, orang mana, kulit apa. Tapi naik dia jadi pemimpin, maka tidak boleh kita lihat orangnya, nasabnya, lihat kulitnya, tidak boleh. Tapi lihat kepada kedudukannya. Ini memperbaiki hubungan dengan pemimpin. Karena walaupun kita baik dengan yang di atas langit, tapi kalau kita memberontak dengan pemimpin kita di bumi, tidak ada dunia yang bagus. Tidak ada dunia yang bisa baik. Maka ini nasihat wasiat kedua. Supaya dunia kita baik, maka masing-masing kita harus taat kepada pemimpin. Kalau seandainya kita jalankan ini nasihat, aman negeri, Pak. Akan turun berkah dari langit dan akan keluar dari bumi. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman lagi bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Bertakwa, terus di bumi kita juga tidak melakukan kerusakan. Taat pemerintah. Bahkan kata Nabi wa'in aqdamalak wa daraba dhahrak. Walaupun dia mengambil hartamu. Dia mengambil hartamu. Kamu tahu dia tetapkan sesuatu peraturan yang membuat hartamu sebagai muslim diambil. Seharusnya tidak boleh begitu. Tapi dia ambil. Maka biarkan. Tidak boleh kamu memberontak. Tidak boleh kamu pergi di jalan, berbicara di mimbar, di meja taklim, memprotes kebijakan pemerintah. Oh, ini pemerintah menyiksa kita dengan pajaknya. Tidak boleh begitu. Walaupun dia ambil hartamu. Wa in daraba dhahrak, walaupun dia memukul punggungmu, kamu dicambuk, kamu disiksa, tidak ada masalah. Jangan kamu memberontak. Iya, jangan kamu memberontak. Dan ini akan ditekankan nanti di bab akidah namanya, bukan di bab tauhid. Karena itu masalah keyakinan, masalah akidah. Iya, jadi ini wasiat yang kedua. Kita harus taat pemerintah, walaupun itu adalah yang memimpin kita budak. Terserah orang mau gosipkan apa tentang pemimpin kita. Apapun yang dia gosipkan. Kapan dia sebagai pemimpin kita, taat. Tunduk. Iya. Kalau sudah menjadi pemimpin. Kemudian Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ مَيَّعِشْ مِنْكُمْ. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian. Inilah maksudnya yang hidup setelahku. Kan Nabi akan meninggal. Siapa yang hidup lama di antara kalian. Fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Dan nyata ini. Iya. Perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alaikum. Maka apa jalan keluarnya? Apa yang harus kita pegang? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini jika itu sudah terjadi?
Sudah ada mulai ustadz sana bilangnya begini, ustadz sini bilangnya begini. Kita ini sebagai penuntut ilmu bingung. Apa sebenarnya yang benar? Kita sebagai penuntut ilmu. Kita sebagai orang awam. Kita tidak tahu bahasa Arab sehingga kita tidak bisa baca sendiri. Kita hanya mendengar apa yang dikatakan. Sebenarnya apa yang harus kita pegang? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Siapa yang menyampaikan dalil, itu yang kita pegang. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau kamu dapat hadits di jalan, itu yang kamu ambil. Buang madhabku. Buang pendapat saya. Pegang itu hadits. Pegang itu hadits. Itu. Karena Nabi memang bilang begitu. Wajib kamu pegang sunnahku. Ada ustaz pulang bilang begini. Pulang bilang begini. Cari. Mana yang punya dalil? Kalau sama-sama punya dalil, mana yang lebih sahih? Misalnya satu berdalil dengan Bukhari Muslim, satunya berdalil dengan di luar Bukhari Muslim. Pilih Bukhari Muslim. Karena sepakat kaum muslimin untuk menerima Bukhari Muslim. Pilih begini. Kalau dua-duanya punya dalil, satunya sama-sama sahih, sama-sama Bukhari Muslim, Mbak. Tapi satunya terang sekali penunjukannya. Berdasarkan lafaz yang dia pegang. Satunya berdasarkan yang tersurat di dalamnya, yang tersirat. Pemahaman dari dalil. Pegang yang langsung dilafatkan. Daripada yang diambil dari pemahaman. Itu cara. Kalau kita sudah bingung. Jadi pegang dalil. Jangan seperti orang-orang sekarang. Banyak orang-orang sekarang yang bingung. Itu karena bukan pegang dalil. Tapi dia pegang orang. Dia selalu bilang begini. Siapa yang berpendapat? Oh kalau doktor, apalagi sudah prof. Jadi dia timbang yang benar dengan titel. Orang sekarang itu masalah. Seharusnya bukan itu yang dilakukan. Orang itulah yang ditimbang dengan kebenaran. Jadi kasih masuk itu orang. Dia anak timbang. Kemudian timbang orang itu dengan dalil. Kalau mencocoki dalil, kita ambil ucapannya itu. Kalau tidak mencocoki dalil, maka kita tidak ambil. Jangan dibalik. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ar-rijal tuzan bil haqqa. Manusia itu orang, Mbak. Siapapun yang berpendapat. Siapapun yang berpendapat, timbanglah dengan kebenaran. Jangan dibalik. La yuzanul haq birrijal. Jangan pernah kamu menimbang yang benar berdasarkan orang. Jangan pernah. Kita akan selalu salah kalau kita balik. Selalu kita mengatakan, siapa yang ngomong? Oh kalau dokter itu pasti benar. Jangan. Tapi timbang orang itu dengan kebenaran. Maka Nabi bilang, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnahnya khalifah yang diberi petunjuk setelahku. Padahal ini Nabi tidak tahu takdir, Pak. Tidak tahu akan ada khalifah beliau setelahnya. Tidak tahu. Ini menunjukkan mukjizat namanya. Ini namanya wahyu. Bahwa yang harus kita pegang itu Nabi dan khalifahnya yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu saja, Pak. Kapan kita mau berpendapat sesuatu, tapi kita menyelisihi Nabi dan 4 khalifah itu, ketahuilah nanti akan disinggung. Apa yang tidak diamalkan oleh orang terdahulu, maka itu bukan kebaikan. Karena mereka tidak meninggalkan sesuatu kebaikan pun untuk kita buat sendiri, tanpa mereka lakukan. Tanpa mereka lakukan. Maka yang kita ambil sebagai pedoman hidup ini dari 5 orang ini. Nabi yang beliau sampaikan selama 23 tahun. Abu Bakar selama beliau berkuasa, ini secara umum ya, kita tidak hitung bulannya. Karena kadang ada tahun lebih bulan. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Utsman 13 tahun. Ali 4 tahun. Itu saja, Pak. 23 tahun. Ditambah Abu Bakar 2 tahun, 25 tahun. Ditambah Umar 10 tahun, 35 tahun. Ditambah Utsman 13 tahun.
Iya, 48 tahun ditambah Ali. 4 tahun, 52 tahun. Itu saja. Situ saja, itulah Islam. Apa yang diamalkan di masa ini, itulah dibilang sunnah. Itulah dikatakan sunnah. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa setelahku. Apa yang diadakan tidak dilakukan oleh mereka, maka itu kita tinggalkan. Kata beliau, Abdu alaih bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Gigi dalam, artinya gigit dengan kuat, pegang kuat. Itu sunnahku dan sunnahnya khalifah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Jadi setelah beliau mengatakan, ini poin kita ini. Setelah beliau tegaskan, pegang sunnahku. Dan sunnahnya khalifah setelahku. Pegang. Iya. Jangan kita, Pak. Sahabat saja itu yang dia pegang. Ibnu Umar, beliau kalau safar, tidak pernah Jumatan. Kenapa? Itu yang dia pegang dari khalifah tadi. Dan Nabi. Katanya, saya sudah safar bersama Nabi, semua safar. Saya sudah safar bersama Abu Bakar. Saya sudah safar bersama Umar. Saya sudah safar bersama Uthman. Mereka tidak pernah Jumat. Beliau tidak pernah Jumat. Karena berpegang dengan tadi. Anas ibn Malik. Tidak pernah beliau jaharkan basmalah. Kenapa? Dia bilang, saya sudah sholat di belakang Nabi. Saya sudah sholat di belakang Abu Bakar. Saya sudah sholat di belakang Umar. Di belakang Uthman. Mereka tidak pernah menjaharkan basmalah. Jadi itu yang mereka pegang. Sahabat begitu, Pak. Kalau mau selamat, begitu juga kita. Kalau mau selamat, kita harus juga seperti itu. Kalau tidak mau. Nabi sudah ingatkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Nabi bilang semuanya sesat. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah poin kita. Ini namanya peringatan Nabi terhadap bid'ah. Peringatan Nabi terhadap bid'ah. Wa an Hudzaifah. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu taala an, qala, beliau berkata, Hudzaifah, sahibus sir Rasulillah, teman rahasianya Nabi. Beliau sampaikan ke Hudzaifah apa yang tidak disampaikan kepada orang lain. Sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn Yaman, dia dan ayahnya Muslim. Iya. Qala, dia berkata, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Masya Allah, ini mudah dan sederhana sekali. Setiap peribadatan yang tidak dilakukan oleh sahabat Muhammad, jangan kamu lakukan. Setiap ritual ibadah penghambaan diri kepada Allah yang para sahabat Muhammad tidak lakukan, jangan kamu lakukan. Kenapa bisa? Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Karena generasi pertama, Pak, tidak membiarkan sedikit pun yang namanya bentuk penghambaan kepada Allah yang mereka tidak lakukan. Kalau itu ibadah, pasti mereka lakukan. Pasti mereka lakukan. Kalau mereka tidak lakukan, berarti bukan ibadah itu. Karena orang pertama, generasi awal, paling semangat beramal dibandingkan kita. Mereka susah, disiksa karena keislamannya. Mereka kelaparan karena keislamannya. Bahkan dibunuh karena keislamannya. Mereka tetap beramal. Semangat. Makanya beliau katakan, fattakullaha ya ma'asyarul qurra. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang telah membaca Al-Quran. Wakudu tariqa man kana qablakum, wasiat yang sangat indah. Ambillah, tapakilah jalan orang sebelum kalian. Tidak usah buat baru. Berjalanlah di atas yang mereka lakukan. Jangan buat jalan baru. Iya, ini kata Hudzaifah ibn Yaman. Hadis terakhir dan ini penutup, tapi cukup panjang. Karena ini kisah.
Wa qala ad-Darimi, berkata Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau Sunan Ad-Darimi. Ya, di nomor 210. Akbaroni Al-Hakam Ibnul Mubarak. Gurunya telah bercerita kepada saya Al-Hakam Ibnul Mubarak. Qala, dia berkata, pakai sanad ini. Amba'ana Amr ibn Yahya. Bercerita kepada kami Amr ibn Yahya. Qala, dia berkata, sami'tu abi, saya mendengar bapakku, yuhadits an abi, dia bercerita dari bapaknya yang langsung ketemu dengan Abdullah ibn Mas'ud, muridnya. Dia berkata, qala kunna najlis ala babi Abdullah ibn Mas'ud qabla sholatil goda. Kami duduk di depan pintunya Abdullah ibn Mas'ud sebelum sholat al-goda. Ada mengatakan sebelum sholat subuh. Ada mengatakan sebelum sholat duhur. Ini menunjukkan semangatnya mereka untuk mendapatkan ilmu. Dia pergi duduk, Pak, di pintunya ulamanya. Di pintunya alimnya. Karena mau melihat. Karena ulama itu, Pak, jalan, makan, minum. Semuanya adalah bentuk praktek dari apa yang dia tahu. Jadi mereka sudah berdiri di pintunya. Di sholat subuh, sebelum sholat subuh. Sudah berdiri di depan pintunya. Di pintunya Abdullah bin Mas'ud. Orang mulia, Pak. Anak muda yang pertama awal-awal masuk Islam. Telah mengambil langsung surat Quran. Langsung dari mulut Rasulullah. Sebanyak 70 surat. 70 surat. Hanya 114 surat di Quran. Yang dia belum ambil langsung dari mulut Rasulullah. 70. Makanya Rasulullah berkata, siapa yang mau membaca Al-Quran seperti diturunkan dari Allah ke Jibril, kemudian ke saya, bacalah dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kan dia ambil langsung dari mulut Rasulullah. Pemuda yang awal-awal masuk Islam. Orang-orang berkeliling di sekitarnya untuk mengambil ilmu. Ini murid-muridnya berdiri di hadapan pintunya. Tidak mengetuk, tapi tunggu keluar. Faida, maka tiba-tiba kharaja, faida kharaja, maka apabila beliau keluar, masyaina ma'ah ilal masjid. Kami akan datang berjalan bersamanya ke masjid. Berjalan bersamanya ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Ketika kami sedang menunggu begitu, datanglah kepada kami Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang mulia juga, berasal dari negeri Yaman. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qol. Dia bertanya, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman? Ba'd, apakah Abu Abdurrahman telah keluar kepada kalian? Abu Abdurrahman, nama panggilan untuk Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini kunyanya ini, nama panggilannya ini, itulah yang dikasih oleh Rasulullah. Rasulullah memberinya nama panggilan dengan Abu Abdurrahman. Iya. Apakah keluar kepada kalian Abu Abdurrahman sebelumnya? Kulna, kami berkata lah. Belum. Fajala sama ana hatta kharaj. Ada, padahal ini kan sahabat. Maka beliau pun duduk bersama kami. Ini namanya tawadu. Iya. Jangan sampai kita gara-gara kita adalah orang mulia, kita bedakan diri kita dengan orang lain. Iya. Kita harus karpet merah kalau datang. Kita harus, pokoknya kalau kita orang mulia, pokoknya tidak boleh, harus siapkan tempat khusus. Tidak boleh orang duduk situ. Tidak seperti itu. Rasulullah memperlakukan para sahabat. Yang membedakan kita, Pak, bukan apa yang kita pakai, bukan. Tapi takwa. Nabi di khutbah terakhir, haji terakhir, beliau katakan, tidak ada lagi perbedaan hari ini orang Arab sama orang Ajam, non-Arab. Tidak ada lagi perbedaan kulit putih dan kulit hitam. Tidak ada lagi. Kecuali dengan takwa. Hanya takwa saja bedanya kita. Tidak boleh kita bilang, oh enggak, saya tidak ke majelis itu deh. Karena banyak orang miskin. Tidak boleh begitu. Tidak ada orang begitu di muridnya Nabi. Iya. Tidak ada muridnya Nabi yang seperti itu. Lihat, perhatikan ini, Pak. Ini kan Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat mulia. Belum dah langsung. Ketuk sajalah. Kenapa dia tidak keluar-keluar? Belum, malah duduk sama-sama menunggu dengan tabi'in, Pak.
tabi'in. Bukan sahabat Nabi. Tabi'in, muridnya sahabat. Dia duduk bersamanya di luar. Nggak ketuk juga. Fajalas ma'ana hatta kharaj. Falamma kharaja tatkala Abdullah bin Mas'ud keluar. Kumna ilaihi jami'an. Kami pun berdiri. Karena belum keluar, tidak duduk lagi. Belum akan menuju masjid. Salat. Faqala lahu Abu Musa. Maka Abu Musa berkata kepadanya. Ini sambil pergi ke masjid. Ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman. Ini ra'aitu anifan fil masjid. Amron angkartu. Saya baru saja melihat di masjid tadi ini. Makanya saya ke sini. Saya ke masjid, tapi saya ke sini. Saya barusan melihat di masjid. Perkara saya mengingkarinya. Saya mengingkarinya. Itu perkara. Walam ara walhamdulillah illa khairon. Dan sebenarnya saya tidak melihat kecuali kebaikan sebenarnya. Tapi hatiku merasa kayaknya itu ada masalah. Hanya saja yang mereka lakukan baik. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Famahu, apa yang kamu lihat? Faqala, maka kata Abu Musa, in ishta fasataroh. Jika kamu hidup sampai ke masjid, bukan mendoakan kematian ya. Maksudnya, jika kamu hidup sampai ke masjid, kamu akan melihat. Maksudnya, kamu akan melihat sendiri sebentar. Tidak enak kalau saya saksikan. Karena tidak sama itu Pak, orang yang mendengar sama orang yang melihat. Tidak sama. Makanya dianjurkan untuk melihat baru ngomong. Baru tentukan hukum. Jangan sekedar dengar langsung cerita. Disebarkan di mana-mana. Sekedar dengar. Karena bisa saja itu dengar kila wakol. Dan itu kejadian banyak Pak. Bayangkan, contoh saja. Saya tidak pernah akad sama seorang perempuan pun. Kecuali istri saya. Tapi sudah banyak cerita bahwa saya sudah menikah kedua. Ini cerita nggak tahu dari mana tersebar di ibu-ibu. Kejamnya itu cerita. Ini contoh. Padahal ini Masya Allah. Itu contoh. Makanya kalau mau datang ke rumah. Ada istrinya Ustadz. Begitu. Iya. Kalau nggak dipukul sama orang di rumah. Iya. Jangan itu dilakukan. Tapi ini maksud saya adalah. Jangan sekedar dengar, langsung hukum, langsung cerita. Jangan. Tidak boleh begitu. Maka ini adab. Ini namanya perkara yang bagus kita amalkan. Padahal bisa saja belum cerita. Ada kejadian begini-begini di masjid. Bisa saja. Tapi belum malah katakan, kalau kamu hidup sampai ke masjid, kamu akan melihat. Maka apa yang terjadi? Iya. Mereka jalan, saya lihat di masjid, kauman hilakon julusan. Saya lihat di masjid, orang-orang berhalakoh, berlingkar. Duduk bersama. Yang tadiruna sholat. Sambil menanti sholat. Bagus ini. Duduk berhalakoh, menanti sholat. Fi kulli halakoh rojul. Di setiap lingkaran itu, ada seorang lelaki yang memimpin. Fi aidihim haso. Di tangan-tangan mereka ada kerikil. Kerikil. Dia bilang fayakul. Itu satu orang itu bilang kabiru mi'ah. Takbir 100. Takbir 100. Lainnya hitung tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 100. Halilu mi'ah. Bertahlilah 100. La ilaha. Yang lainnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100. Fayaqulu sabbihu mi'ah. Dia berkata bertasbihlah 100. Mereka bilang subhanallah, 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 subhanallah. 100. Ketika ngomong sambil jalan ini, Abdullah bin Mas'ud bilang ke Abu Sa'id, terus kamu ngomong apa ke mereka ketika melihat itu? Qala ma qultu lahum syai'a. Saya tidak bilang apa-apa. Cuman saya lihat langsung saya ke sini. Karena ini saya merasa perkara yang aneh. Kita tidak pernah melakukan itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi tidak pernah begitu. Saya tidak bilang apa-apa. Intidoro amrik.
Auntidoro ra'yik, saya menanti gimana pendapatmu tentang perbuatan itu. Gimana pendapatmu itu? Kala sebelum sampai, dia bilang dulu. Kan ini bang, orang dari awal menyaksikan Nabi. Bagaimana itu Islam? Dia di Mekah saksikan. Di Madinah saksikan. Sampai Nabi meninggal. Sampai Nabi meninggal. Dia saksikan. Apalah amartahum ayya'uddu sayiatihim. Tidakkah kamu bilang ke mereka, hitung kesalahan-kesalahan kalian. Jadi ini kan dia cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan dzikir, Pak. Tapi Ibnu Mas'ud malah bilang, kenapa kamu tidak bilang, hitung kesalahan kalian. Jadi itu bukan kebaikan. Itu kesalahan. Kenapa kamu tidak bilang begitu? Wa dhaminta lahum alla yudhi'a min hasanatihim syai'. Kenapa kamu tidak menjamin, tidak bilang, tidak mengatakan, saya jamin bahwa kalian hanyalah melakukan, mengamalkan hal yang tidak baik. Bukan kebaikan. Kata, ya, bapaknya, ini yang bercerita. Tsumma madha wa madayna ma'ah. Kami terus berjalan. Pokoknya komentarnya hanya itu, beliau jalan sama ke masjid. Iya. Hatta atah halqatan min tilkal hilaq. Sampai beliau datang ke sebuah halaqah. Kan banyak, Pak. Berkelompok-kelompok di masjid. Sampai beliau datang di satu kelompok. Dari halaqah dzikir berjamaah tadi. Iya. Fawaqafa alaihim, beliau berdiri, kan itu masjid punya beliau. Beliau yang mengajar di situ, beliau berdiri di mereka. Faqala, beliau berkata, ma hadzal ladzi arakum tasnaun. Apa yang saya lihat kalian lakukan ini? Apa ini yang kalian lakukan? Yang saya lihat sekarang. Qalu, apa jawaban mereka? Ini jawaban semua orang sampai sekarang. Kalau kita bertanya, kenapa kamu maulid? Kenapa kamu dzikir berjamaah? Kenapa kamu doa berjamaah? Kenapa kamu salaman setelah sholat? Dirutinkan. Kenapa kamu, pokoknya hal-hal yang ditambah dalam syariat. Semua jawabannya seperti ini. Karena hati itu, ahli bidah itu mirip. Mirip. Jadi, apa jawabannya? Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini adalah kerikil-kerikil yang kami hitung dengannya takbir, tahlil, tasbih. Apa langsung ucapan pertamanya? Fa'addu sayiatikum, hitung kesalahan kalian. Cuman hitung takbir, malah dikatakan hitung kesalahan kalian. Kenapa? Sebentar akan dijelaskan alasannya. Hitung kesalahan kalian. Gimana kalau ucapan ini dikatakan pada orang sekarang ya? Robot dunia ini. Iya. Paling rendah, Wahabi. Iya, yang dzikir berjamaah, apalagi dibesarkan dan diikuti. Ini di masa sahabat. Hitung kesalahan kalian. Iya. Fa'ana dominun alla yudhi'a min hasanatikum syai'. Saya jamin bahwa kebaikan kalian tidak akan dihitung. Sedikit pun. Tidak akan dihitung kebaikan. Sedikit pun. Ditambah beliau bilang, waihakum. Celaka kalian. Ya umat Muhammad. Wahai umat Muhammad. Ma asra'u halakatakum. Ma asra'u halakatikum. Betapa cepatnya binasa kalian. Jadi ucapan keras sekali. Betapa cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Ini para sahabat Nabi masih banyak. Artinya ini kan masih di naungan generasi terbaik. Murid-murid Nabi masih banyak. Kenapa kalian langsung lakukan tanpa bertanya, gimana ini yang kami lakukan? Sudah benar atau tidak? Ini murid Nabi masih banyak. Masih banyak. Wahadihi thiyabuhu lam tubla. Ini pakaian Nabi belum usang. Artinya Nabi ini meninggal baru saja. Pakaiannya belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar.
piring-piring Nabi belum pecah. Walladzi nafsi biyadi. Belum bersumpah. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Sungguhnya kalian di atas ajaran lebih bagus daripada ajaran Muhammad. Karena kalian melebihi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah dzikir berjamaah. Memimpin para sahabat seperti itu. Berarti kalian melakukan ini, berarti kalian lebih bagus daripada Muhammad. Kalian lebih bagus daripada agamanya Muhammad. Au mufattihu babi dolalah. Atau kalian ini membuka pintu kesesatan untuk orang lain. Dan itu nyata. Dari situ terbuka pintu itu dzikir berjamaah. Sampai sekarang. Ini sudah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud lama. Kalian ini membuka pintu kesesatan. Kalau kita tegur orang, Mbak, kita yang salah. Dia benar. Iya. Kalian, kalau apa jawabannya? Ini orang sudah dinasihati begitu, ini menunjukkan memang dia sudah. Begitulah ahli bid'ah. Begitulah ahli bid'ah. Susah dinasihati. Susah dikasih tahu. Ini sahabat, Pak, yang langsung mengambil Quran dari mulut Rasulullah. Apalagi hanya kita, Ji. Hanya kita, Ji. Tiba-tiba kita berjenggot. Tiba-tiba celana tak tinggi. Tiba-tiba kita pakai jilbab besar. Tiba-tiba pakai cadar. Pergi nasihati. Ini sahabat. Apa dia bilang? Kalau mereka bilang, orang-orang tadi yang dzikir berjamaah. Wallahi ya Abu Abdurrahman. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman. Ma aradna ilal khair. Kami tidak menginginkan dari perbuatan kami ini kecuali kebaikan. Kami kan cuma mau kebaikan, mau dapat pahala banyak. Supaya bersemangat kami bersama. Ada yang pimpin. Kami ini mau kebaikan, tidak mau yang lain. Apakah kami salah? Apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Qal kam min muridin lil khair. Dan ini ucapan tadi yang saya bilang tadi. Semua orang melakukan bid'ah pasti dia mau baik. Tidak ada, Pak, orang melakukan bid'ah karena mau dosa. Iya. Ini semua ucapan begini. Kami mau kebaikan. Mau juga kami pahala. Apa salahnya kami? Apa kata Ibnu Mas'ud? Jawabannya. Kam mim muridin lil khair lam yusibah. Betapa banyak di sana orang mau kebaikan tapi tidak dapat. Karena tidak sama dengan yang Nabi lakukan. Karena syarat amalan itu niatnya baik dan dituntunkan. Itu syarat diterima. Kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana yauman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami anna qauman, bahwa ada sekelompok orang yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an, la yujawizu tarokihim, tidak melewati kerongkongan mereka, hanya sekedar baca. Wa aimullah, demi Allah, ma adri la'alla aktsarohum minkum. Demi Allah, saya tidak mengetahui. Karena saya bukanlah peramal. Sepertinya yang dimaksud oleh Rasulullah itu kalian. Ini langsung ditunjuk. Karena Pak, bid'ah kecil itu akan mengantar ke besar. Ke khawarij, ke pemberontakan. Dan itu nyata. Tsumma tawalla anhum. Kemudian Ibnu Mas'ud tidak lagi menasihati mereka setelah itu. Langsung belum pergi. Karena sudah dikasih tahu tidak dengar. Sudah kasih tahu tidak dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud pergi. Faqala Amr ibn Salamah. Maka berkata Amr ibn Salamah. Ra'ayna amata ulaikal khalq yuta'inuna fi yaumin nahrawan ma'al qawarid. Subhanallah. Benar ucapan Ibnu Mas'ud. Kami melihat kebanyakan mereka yang tadi itu dzikir berjamaah melawan kami bersama para sahabat di hari Nahrawan bersama Khawarij. Ternyata dialah pemberontak. Jadi asalnya dzikir berjamaah jadi pemberontak. Itu yang dikatakan jadi Khawarij. Jadi Khawarij, Pak. Karena semangatnya tadi, semangatnya melebihi semangat sahabat. Berlebihan. Itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Ini terakhir selesai. Ya.
yang beliau ingatkan. Wallahul musta'an, kata beliau. Wa alaihi tuklan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah penutup dari kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil selama 21 kali pertemuan ini ada manfaatnya untuk kita dan membuat kita lebih semangat lagi berpegang dengan Islam dan ya tentunya lebih benci lagi terhadap yang namanya bid'ah. Terhadap yang namanya bid'ah. Wallahu alam. Kita adzan dulu baru lanjut di pertanyaan. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang masuk. Ana pernah dengar bahwa di dalam sholat tidak boleh mengikat rambut. Bagaimana perempuan yang panjang rambutnya jika tidak diikat, ditakutkan tersingkap dan akan mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Pada dasarnya memang tidak boleh ikat rambut. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, kita dalam sholat dilarang melipat pakaian, melipat celana, melipat lengan baju. Tidak boleh dan tidak boleh mengikat rambut. Tidak boleh mengikat rambut. Iya. Dan larangan ini ada mengatakan itu khusus laki-laki. Ada juga mengatakan umum karena tidak disebutkan di situ laki-laki dan perempuan. Dan anggaplah kita amalkan haditsnya adalah umum laki-laki dan perempuan supaya lebih hati-hati karena asal syariat adalah umum untuk laki-laki dan perempuan, ya. Maka pada asalnya seperti itu. Perempuan tidak mengikat rambut saat sholat. Kecuali ditakutkan rambutnya akan keluar dari jilbabnya saat dia sholat karena bergerak ruku, sujud. Ya, maka tidak apa-apa dia ikat. Karena lil hajah, karena dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Karena juga kalau dia ikat tidak dibutuhkan pun hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram. Artinya tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ya apalagi kalau hajah. Kalau dibutuhkan. Tentunya tidak makruh. Jadi seperti yang ditanyakan oleh penanya. Kalau memang itu akan membuat rambutnya keluar. Itu dibutuhkan untuk diikat. Itu butuh untuk diikat. Dan kalau kita juga melihat. Ya ini yang menguatkan bahwa itu berlaku hanya untuk laki-laki. Kita melihat di perempuan di masa Nabi. Seperti istri Nabi. Ummu Salamah. Bahkan beliau bertanya, apakah dia buka ikatan rambutnya saat dia mandi junub? Nabi bilang tidak. Berarti kan saat mandi junub tidak. Berarti saat sholat juga tidak dibuka. Kan begitu dipahami. Makanya itu tadi yang dipahami bahwa itu bisa dikatakan untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Walaupun tadi saya bilang kalau diamalkan umum, tidak masalah. Lebih bagus lagi. Cuman kalau perempuan butuhkan, itu tidak mengapa. Hal tersebut, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustaz, apabila ada undangan pernikahan, tapi yang tertulis di undangan hanya nama suami. Apa kita istri boleh ikut ke pesta atau tidak? Aduh, tanya ke yang mengundang. Tanya saya. Dan saya bilang boleh, baru ternyata tidak boleh. Iya. Tapi kan biasa orang dan nyonya kan? Kan begitu. Dan ibunya. Suaminya, istrinya. Tapi kalau tidak ada itu, tanya ke yang ngundang. Suruh suami WA, boleh ke bawa istri? Iya, kalau dia bilang halal, bawa saja. Iya, berapapun istrimu. Iya, itu tambahan tidak bagus berarti ya. Baik. Iya, langsung tidak mau pergi undangan. Iya, jadi kembali ke yang mengundang. Dan hal ini juga kembali ke urf. Kebiasaan orang. Orang, walaupun kita tidak tanya, ada namanya urf. Karena al-ada muhakkamah. Adat kebiasaan orang itu bisa dijadikan hukum.
Misalnya kadang orang undang nama suami. Tapi kebiasaan di masyarakat, kalau diundang suami, ikut istri. Nah, itu juga bisa dijadikan langsung saja ikut. Langsung saja ikut. Karena dilihat dari kebiasaan yang ada yang terjadi di tengah masyarakat kita. Izin bertanya Ustadz, kolbu itu letaknya di mana? Di kepala atau di hati? Karena ada orang mengatakan kolbu itu ada di kepala. Aduh, apakah itu benar Ustadz? Tentunya sangat tidak benar. Kan itu menyelisih Quran. Dan menyelisih hadits Nabi SAW. Allah kan telah katakan di Quran, ya, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah itu kalau ada orang tidak menerima yang baik, Allah tidak membutakan matanya. Tapi yang Allah butakan adalah hatinya. Yang allati, yang fis sudur, yang berada dalam dada. Ini Quran jelas yang mengatakan hati di dada. Nabi juga tadi, saya sudah sampaikan hadis tadi. Nabi bilang, at-taqwa hahuna. Nabi menunjuk dadanya, yaitu di hatinya. Hatinya ada di dadanya. Hatinya ada di dadanya. Itu yang disebutkan. Iya. Itu yang disebutkan. Dan Nabi juga bilang, inna fil jasadi, walaupun ini tidak terlalu nampak ya, yang lebih nampak ayat tadi. Inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam jasad kita, cuman orang bisa arahkan kepala juga jasad. Kepala juga itu jasad. Nah, cuman ayat tadi itu terang sekali. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mata tidaklah buta, tapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Itu sangat jelas. Itu sangat jelas. Wallahualam. Ustadz, saya bekerja di salah satu instansi pemerintah di mana saya sering mendapatkan uang, tanda tangan, uang apa ini? Jalan dinas. Ya, jalan dinas yang pelaksanaannya tidak sesuai. Apakah boleh uang itu saya gunakan untuk membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan lain-lain? Karena saya, ya, perlengkapan kantor dan lain-lain, itu kalau masalah itu, boleh dibeli itu atau tidak, kembali ke atasan. Iya, jangan kita langsung lakukan. Karena mereka juga kadang sudah ada uangnya untuk hal tersebut. Iya. Tapi kalau itu uang sudah dikasih ke kita karena ada kegiatan dinas walaupun tidak sesuai, paling rendahnya itu adalah uang syubhat. Uang syubhat. Uang yang tidak jelas. Kalau sudah dikasih ke kita. Sudah dikasih ke kita. Cuman kita ragukan karena ya perjalanannya yang kita tahu tidak sesuai. Maka sekarang pertanyaan berikutnya ini. Karena saya tidak menemukan adanya kegiatan sosial seperti perbaikan jalan dan lain-lain mau di-store kembali ke negara, saya tidak tahu caranya Ustaz. Karena melalui kantor juga tidak bisa. Sebaiknya uang dikemanakan Ustaz? Masya Allah. Sebenarnya saya sosial seperti perbaikan jalan karena saya tidak menemukan adanya. Banyak sebenarnya, tapi kita saja tidak tahu. Ya, kalau kegiatan sosial, perbaikan jalan, bangun selokan, ya, bangun WC umum, menanam pohon, ya, banyak sebenarnya. Tinggal kita cari tahu saja. Yang jelas uang syubhat tidak boleh masuk di masjid. Tidak boleh disumbang ke masjid. Tapi boleh untuk jalan, boleh untuk bangun, sekolah pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kan itu masuk di umum. Bangun WC, tidak ada masalah. Tidak ada masalah tersebut, cuman jangan sekolahnya kita. Sekolahnya orang, jalannya orang, jangan kita. Karena kalau punya kita, akan masuk dalam memanfaatkan lagi harta itu. Kita yang pakai. Nah, itu lagi harus hati-hati kita di situ. Karena ada namanya lagi tuduhan. Kita sudah ada uang kotor, uang tidak bertuan, untuk uang riba, terus kita pakai lagi untuk sekolah kita misalnya. Untuk jalan
yang menuju rumah kita. Nah, itu namanya kita pakai lagi uang itu. Nah, tapi kita arahkan ke orang. Banyak sebenarnya kita cari saja. Iya, banyak hal tersebut yang disebarkan. Banyak teman-teman juga sebarkan. Apa Ustadz, apa hukum tindik telinga bagi anak perempuan? Boleh. Boleh tindik telinga bagi anak perempuan. Iya, dibolehkan. Perempuan memang begitu. Dari masanya Nabi Ibrahim. Banyak syariat itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Karena memang kita umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama sekali melakukan tindik telinga adalah istri Nabi Ibrahim. Yang ibunya Ismail. Di atas pendapat itu istrinya. Walaupun pendapat yang benarnya dalam sejarah, ibunya Ismail bukan istrinya Nabi Ibrahim. Tapi pelayan yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada Saroh. Dan Saroh hadiahkan kepada Ibrahim. Hadiahkan kepada Ibrahim. Iya. Dan namanya pelayan, budak, itu bisa digauli. Seperti Nabi, waktu dihadiahkan oleh Raja Mesir, Maria Al-Qibtiyah, belum tidak nikahi. Tapi beliau gauli dan hamil melahirkan anak yang bernama Ibrahim. Bernama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya satu istri dan satu pelayan. Dari istrinya lahir Ishak, dari Saro, dari Hajar lahir Ismail. Dari Hajar lahir Ismail. Dan Hajar itulah yang pertama sekali menindik telinga. Siapa yang bolehkan dia tindik? Pada hakikatnya, sebenarnya. Tapi Saro karena cemburunya bahwa Hajar punya anak, dia belum punya anak sampai usia sudah lanjut, dia cemburu, dia bersumpah akan memotong-motong Hajar. Itulah cemburunya perempuan. Hati-hati, bisa istri kedua tadi potong. Iya, ini istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim. Apalagi istri kita lebih ganas mungkin ya. Jadi hati-hati saja. Iya. Jadi dia bersumpah untuk memotong-motongnya. Maka untuk menunaikan sumpahnya itu karena suaminya larang. Dan itulah yang menjadi sejarah. Suaminya bawa Hajar keluar dari Palestina ke Makkah. Ini sudah takdir Allah. Maka dipotong saja bagian-bagian ujungnya termasuk telinganya. Itulah dibilang ditindik telinganya. Ditindik telinganya. Dan itu tidak diingkari. Itu tidak diingkari. Boleh perempuan menindik telinganya. Iya. Wallahualam. Kita lihat lagi sedikit lagi ya. Kayaknya terlalu lama ini kayaknya. Hari ini nih. Karena tadi kita lama di pembahasan juga. Satu lagi kita lihat insya Allah. Ustadz, apakah ada dalilnya? Jika selesai berhubungan suami, istri, tidak boleh katanya makan dan minum. Harus berwudu dulu. Jika dilanggar, kita fakir. Wah, keras ya. Iya. Tidak ada hal tersebut. Iya. Boleh makan dan minum. Walaupun kita sudah berhubungan badan. Dalam keadaan junub. Boleh makan dan minum. Iya. Boleh makan dan minum. Yang disunnahkan adalah kalau kita mau tidur dan mau akhirkan mandi, sunnah wudu. Itu saja. Sunnah wudu. Iya. Abu Hurairah waktu beliau junub, beliau jalan-jalan di pasar. Iya. Beliau jalan di jalan-jalan Madinah. Dan ketika belum menghilang tiba-tiba mandi, Nabi cari. Dan ketika dia datang, tadi Rasulullah saya junub. Kata Nabi kepadanya, mukmin tidak najis dengan junubnya. Seorang itu tidak najis dengan junubnya. Iya, jadi tetap suci. Tetap boleh. Iya, mereka makan, minum. Cuman kalau dia mau tidur, disunahkan wudu.
Berdasarkan hadis dari Umar ibn Khattab, beliau bertanya kepada Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa junub. Apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi, na'am idza tawaddo'a. Iya, jika dia berwudu dulu sebelumnya. Ini menunjukkan sunnah wudu kalau kita junub awal malam mau mandi di akhir malam. Sunnah kita berwudu baru kita tidur. Baru kita tidur. Wallahu alam. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita ganti lagi bukunya insyaAllah. Nanti akan diumumkan buku apa lagi setelahnya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.